nggak semudah itu kita buat mempointing siapa salahnya sebenarnya. Jadi banyak faktor juga guys yang perlu diperhitungkan. Jadi kita akan lanjut lagi menuju ke dalam gamenya guys. Ini dia, udah ada POV Revaldus juga yang kita lihat dari kameranya. Ada Liang, Dharma, Zhangfei, Daidia terbuka, Arli terbuka, ya kan. Kalau misalkan emang mereka mau main Dharma, udah nggak bisa karena emang AE udah ban Dharmanya. Betul. Dan kalau ngomongin AE harus hati-hati tentunya ya sama lifestyle dan juga pick-pick cheese dari alter ego Enma. Dolia di first pick ngebuka banyak potensi buat combo. Tapi ini kalau misalkan mau ambil Align Dolia bagus sih. Karena Choox ini salah satu hero power-nya kan. Iya. Hero power-nya Align ya. Jadi harusnya sih dengan Dolia Align bisa jadi combo buat mereka. Lian Pobiron, Arli lepas. Ini di luar zona comfortnya dari Mavericks sih menurut gua. Dengan tim yang tergolongnya masih baru, mereka ambil hero-hero initiate bukan hero enchanter. Ini bagus karena dia coba buat keluar dari zona nyamannya. Dan kalau emang mereka mau coba buat ambil hero-hero komit kayak gini, tolong dibantu juga hero komit yang lain ya, kayak macam Augran mungkin. Langsung antisipasi picknya bagus banget ya dari alter ego ya. Gun and Mo main key. Iya. Iya. Karena ya masih ada potensi buat ngambil Musashi Jing, langsung diambil buat RRQ. Mantap. Emang sih ketika lu tuh udah nggak tahu strategi apa yang dilakuin adalah coba untuk apa-apa. Ya ketika lu udah nggak tahu, lu coba untuk nyari hero power yang bisa gendong siapa. Kayak kemarin gue udah punya feeling gitu kan ketika siapa namanya nih, kalau misalkan Bigetron kalah ya, next game-nya dia bakal pakai Assassin Jungle, Jingnya keluar. Ya kayak gini kan, kayak kemarin juga pas si Bai pakai Jing ya udah, ya Bai-nya bakal bisa buat nge-carry game ya, tinggal 4-nya aja nahan atau enggak. Ya. Jadi Miwei juga udah di-ban. Miwei ini jadi salah satu counter banyak hero juga ya. Kalau misalkan kita ngelihat tentang permainan Miwei, semua hero melee yang ada di Clashland itu semuanya jadi nightmare-nya itu Miwei ya. Lu pernah ngerasain gak sih di lane tuh kalah banget gara-gara lawan lu Miwei atau enggak di Ochan? Iya. Itu susah, lu pakai Align, lu pakai Biron, lu pasti bakal kalah lane sama mereka. Tapi Miwei itu jelek di late game aja. Benar. Jadi lu nggak punya badan, terus Miwei cuma bisa buat nge-split push doang biasanya. Iya. Jadi beratan, ini ada Marksman yang udah mulai habis. Marksman gak ada yang nge-pick sama sekali coy. Iya. Arli gak ada yang nge-pick, Long gak ada yang nge-pick, Ladies kebuka semua di sini. Di range gak sih harusnya diambil sama Shano. Shano. Ini bahaya banget karena main key-nya bakal gampang buat nangkep hero-hero macam kayak Shano kayak gini. Bakal mudah sih buat diambil. Cuman couple blades paling. Oke, Guan Yu di range diambil sama alter ego, berarti ini resettingnya masuknya ke main key atau bahkan ke Ganenmo mungkin ya? Iya bisa. Double Freshly Forged dan juga double Dream Rom. Dan jawaban dari RRQ untuk mid lane masih belum ada di sini. Kemungkinan besar akan ambil support. Harusnya mengetahui dengan pool yang dipunya sama 663 ya menurut gue ya. 663 tuh jagonya main apa kita harus ikutin. Betul. Jangan main di luar dari zona nyaman 663 karena ini bukan waktunya untuk RRQ. Let's go. Oke, betul. Ini udah pasti hero-nya dia, 663. Sering MVP lah. Kemarin-kemarin juga kita ngelihat as a team juga MVP Lady Zen si 663. Jadi semoga aja dari Alter Ego dan juga RRQ ini kita dapat titik temu yang baik buat Alter Ego dan juga RRQ, khususnya untuk mereka berdua. Dan oke, Han, langsung aja, lu lebih suka yang mana draftingnya? Gue lebih suka draftingnya Alter Ego. Alter Ego, kenapa? Padahal itu nggak ada combo Align Dolia bro. Kenapa bro? Karena gue lebih percaya player-playernya. Karena kalau misalnya kita ngomongin pool, pastinya pool hero banyak yang bisa pakai. Cuman pastinya antara satu orang yang beda gitu ya, misalkan kayak lu pakai Dolia, musuh pakai Dolia, itu orang lain pakai Dolia bisa beda skillnya gitu kan. Benar. Jadi hero pool mungkin oke lah ya, ada bantuan sedikit, tapi kalau misalkan udah perbedaan skill issue itu udah berat. Udah berat kalau skill issue. Jadi menurut gua anarki skill issue nggak masuk gitu guys. Nggak ada. Gue nyerang diri gue sendiri ya. Lu kenapa jadi nyerang diri lu sendiri? Gue nyerang diri gue sendiri. Gue berusaha menyelamatkan di sini, kenapa jadi membuat dirinya sendiri nyemplung. Oke, kita lihat sebenarnya dari drafting RRQ di sini sangat balance sekali teman-teman. Tapi gue skeptis sama Chano-nya sih, karena Chano di sini bakal gampang banget buat dikejar sama Guan Yu atau bahkan sama Menki ya. Karena no escape tools dan hanya flash aja yang bisa dia punya, dan bahkan signal yang dia bisa pop up juga hanya buat ngelakuin wall skip aja, itu pun lama banget animation delay ya. Dan oke, ini dia untuk RRQ dan juga Alter Ego Enma. Kita akan lihat dan juga saksikan seperti apa di game mereka yang pertama, match ketiga di hari ini. Yo, let's go teman-teman. Untuk para pendukung Alter Ego Enma dan juga RRQ, silahkan meramaikan live chat teman-teman. Langsung hashtag aja ya teman-teman ya.
Dan kali ini kita lihat pastinya bakal ada rotasi yang sama persis, di mana Rom dan mid lane bakal clear. Ya seperti biasa, Lady Zen selalu kalah buat nge-clear lane karena emang Flowing Side itu nggak sesakit itu buat nge-clear lane-nya, apalagi Lian Poya pun dari arah Movers nggak coba untuk Magma Slam ya. Magma Slam ya benar. Jadi walaupun emang Magma Slam-nya di buff di patch kemarin dari segi damage-nya, tapi ya kalau misalkan nggak dipakai juga buat apa? Kayak dia ambil burst ram nggak sih kan? Burst Ram tadi ya? Iya. Ya dia nggak bisa bantu juga sih, karena kalau misalkan nggak ada Magma Slam pun burst Ram-nya cuma bisa sekali doang. Iya, nggak kereset jadinya. Jadi emang nggak bisa bantu. Makanya tadi Armadillo ya yang diambil sama Nightmare sama si 663-nya. Iya. Dan bahkan sekarang dari 663 sendiri dia akan dibantu sama Bai. Ini lumayan lama sih timingnya buat dia ambil ganking ke atas ya. Ini lumayan lama karena Gunmo sendiri selalu nempel sama Menki. Ini dia selalu berdua buat nge-clear ya. Ini jadi cepet banget bro buat clear wave. Ini adalah strategi yang baru mungkin dijalankan sama tim Alter Ego. Gunmo plus Valdus selalu jalan berbarengan. Mau itu clear camp, mau itu clear wave di lane, itu semuanya barengan. Karena kemungkinan besar kali ini punyamu adalah punyaku, konsep yang dipunya sama Alter Ego di sini. Betul. Dan kayaknya dari reverse sprite mid udah bisa diamanin sama tim Alter Ego ya, Mah. Ya. Dan kali ini juga ada daerah sungai harusnya bisa dikuasain sama Dolly ya. Betul. Ya masih mereka bisa main di sungai dengan cukup mudah. Dan juga kali ini bakal didorong mundur dulu, Movers gak bisa kasih badan, kalau nggak dia bakal bonyok juga karena lawannya juga ini ya, di range ya. Iya. Yang pastinya itu basic kitnya lumayan sakit juga di early. Dan itu di sustain terus nih, 5 stack dari Triple V. Dream Rom dan juga satu Freshly Forged hampir saja menumbangkan seorang 663. Dia juga nggak mau pakai Ocean of Tears di tengah-tengah karena itu lumayan beresiko. Dia coba buat kalkulasi, buat clearing wave dulu ya. Karena kalau misalkan semua skill setnya digunain untuk ngebela dirinya sendiri, kalau misalkan tumbang, itu ujung-ujungnya akan memiskinkan dirinya sendiri. Jadi ketika itu di-keep, dia harus coba ambil buat clear wave dulu teman-teman. Karena udah meng-clear wave lama, kalau skill setnya dipakai buat ke hero, itu lebih lama lagi. Masa ya pakai basic attack? Soalnya cooldownnya nih buat di awal game ya, itu nggak ada 15% acan di sini lihat. Betul sekali. Dan yes, kita bakal lihat juga permainan yang pasif juga di bawah menit 4, Ya. menit-menit yang sangat krusial. Banyak rahasia terbocorkan di sana. Di live chat ya. Waduh, ada player lamanya ya? Ada player lama. Dari RRQ. Cuman kita bakal fokus ke arah in-game teman-teman ya. Ya. Dimana kali ini dari arah di range-nya bakal coba untuk fokus ngancurin towernya untuk nge-peel aja dari arah luar tower. Harusnya masih bisa buat farming kali ini dari teman-teman RRQ. Masih farming Kacanonya juga nge-freeze lane bahkan kali ini biar minion wave-nya bakal datang di depan situ lagi. Betul. Jadi mereka nggak harus jauh-jauh ya kan. Terus juga ada Imperial Order di sana yang akan langsung coba body pop up. Sayangnya dari RRQ sendiri, Jingnya masih ada di area mid lane, nggak mau bantu menuju ke area bawah atau bahkan dia bantu ke atas. Ganking position yang masih belum terjadi. Kayaknya ultimate udah berhasil di pop up oleh player-player dari Alter Ego. Namun sayangnya untuk saat ini masih belum ada pertanda baik untuk RRQ. Ini sang support mage-nya ya, dia nggak mau ngusik jungle atau bahkan camp yang dipunya sama Bai, tapi beda konsepnya sama Alter Ego di sini. Valdus selalu ditempelin sama Hanjager dari tadi. Dia clear wave barengan terus coy. Nah, Valdus ya? Iya. Valdus sama Hanjager selalu bareng dia clear wave. Clear camp bareng, clear lane bareng dua-duanya. Jadi kemungkinan besar untuk memperkaya dan juga mempercepat mereka buat clear sih. Betul, karena emang biar kayaknya barengan juga ya. Jadi emang nggak funneling gold ke arah Valdus, apalagi dia cuma main Menki doang. Betul. Dan kali ini dari arah blue buff, bakal coba untuk dikasih lihat dulu. Tyrant-nya udah mulai di kiting keluar dari arah pit. Harusnya mudah didapatkan oleh kawan-kawan dari Alter Ego Enma kali ini. Kagak ada kontes yang bisa dilakukan oleh tim RRQ, melihat mereka juga bawanya kan Jing ya. Yang early-nya tuh nggak terlalu kuat. Iya, udah mau bawa Jing, marksman lu Cano. Early game-nya juga agak susah di sini lihat. Dengan critical rate yang sangat kecil sekali, Wolfie juga masih belum ada rasanya. Dan untuk saat ini hero trapping macam kayak Cano akan berfungsi untuk defensive side aja untuk di early game. Jadi game ini lumayan berat untuk RRQ sih buat di early. Walaupun memang mereka bawa Lianpo ya. 663! Berhasil di instant kill. 80% HP langsung hilang oleh Hanjager. Ini faktor kekayaan yang dia punya bro. Lihat aja udah level 7. Level 7 ya kan. Terus dia emang tadi predict enhance couple blades ya itu nggak kerumput loh. Iya. Itu dia kayak cuma nebak doang kayaknya. Kayaknya ada skill yang keluar ya, Ocean of Tears mungkin, tapi nggak kelihatan juga harusnya. Nggak kelihatan. Jadi Hanjager emang purely dia cuma Lagi jalan, nge-predict ya berarti di sini ya posisinya. jalan. Coba kita lihat. Jalan. Oh kelihatan dia nggak di semak. Gak masuk. Dia nggak masuk semak. Jadi gak masuk. Oh, pertama dia masuk semak, terus langsung ada notif.
Jadi jadi pas sama notif mata ya. notif rumput ada musuh ngumpet ya. di rumputnya kelihatan. Betul. Jadi langsung dikombo sama Hanjager. Iya. Jadi ketika dia tahu dari itu kayak ini bakal ada orang di sini nih, langsung di-commit. Tapi itu purely dia emang ini ya predik ya. Ya, dan balik lagi ya, visionnya jauh juga guys. Jadi kalau misalkan lu ngelihat ganking position lu ketahuan gitu kan sama Ganenmo, itu karena memang vision yang dipunya sama Ganenmo itu jauh lebih banyak dibandingkan dari mages yang lainnya. Dan bahkan lu lihat di sana udah ada beberapa bubble dream yang akan langsung coba body spam, masih tetap dipaksa untuk push di area bottom lane. Ini ada Ocean of Tears di area tengah di sana, masih belum mau dikomboin sama Destructive Village. Dan bahkan saat ini RRQ ketahuan Nightmare ya, didorong-dorong juga di sana sama seorang Chokes. Tapi sayangnya Heroic Charge di sana terhentikan karena ada beberapa stun yang masuk ke Alter Ego. Betul. Dan kali ini masih ada jual beli serangan juga. Mirror Domain dibuka sama Bai, bakal kena knock up sedikit kali ini Bai-nya. Bai harus mundur tanpa adanya kill yang bisa didapatkan juga. Masih ada couple blades untuk nge-clear minion wave di bagian mid lane oleh Hanjager. Sedangkan di atas kayaknya dari arah Guaninya cukup tertahan ya sama Nightmare. Ya. Jadinya sulit untuk melakukan ganking. Berat sekali game ini ya. Untuk Alter Ego-nya pun mereka buat dapetin space sejauh ini agak sulit ya guys. Karena di mereka harus main-main terus menuju ke jungle musuh. Dan Nightmare udah buka Electrifying Charge dan juga Lightning Strike. Kemungkinan besar akan disepan karena memang dari Fury-nya sendiri masih belum banyak. Ini udah ada 4 player di atas RRQ. Mereka masih belum bisa mendapatkan apapun. Dan bahkan ada initiating point yang sempat dibuka juga oleh seorang Valdus di sana. Tapi bakal ditarik mundur lagi lihat. Movers nggak bisa buat open juga, kita lihat udah ada map yang terbuka kali, masih ada Nightmare dengan Force Suppression ya, bakal ditabrak dengan satu buah berseremak Slam. Mirror Domain juga, dia kena knock up lagi dengan satu buah Dream Ram, tapi Moversnya hilang begitu saja. Bai mencoba untuk mendapatkan kill, tapi di saat yang sama juga di belakang dua orang tumbang dari tim RRQ. 2 untuk 2 kali ini, masih ada Guan Yu yang mencoba untuk menolong, dan 3 orang hilang dari RRQ, masih ada Mankey yang bertahan dengan Dream Bubble-nya. Sayangnya udah gak ada damage dealer lagi. 663 juga gak bisa ngedeal damage yang besar karena Mankey juga punya shield yang bisa di-maintain. Betul. Dan itu lumayan alot dia buat dikalahin. Tapi bagus sih dari segi positioningnya, bait yang dia punya di sini adalah Nightmare ya. Emang hero yang lagi kuat-kuatnya di awal dan bahkan power spike-nya juga di early game. Lu punya shield yang banyak, lu punya life steal juga yang besar. Jadi kalau misalkan lu mau manfaatin itu sebagai decoy itu bisa banget. Dan Nightmare tadi udah ambil do the job itu dengan baik. Walaupun memang di follow up dengan Mavers dan juga Bai, tapi hasilnya ternyata lumayan maksimal untuk tim RRQ. Yes. Dan akhirnya ini ngebuat pemain-pemain dari tim Alter Ego Enma mendapatkan objektif 1 demi 1 gitu ya. Dan RRQ semakin ketinggalan gold, tapi nggak terlalu jauh lah ya. Jingnya Bai ini masih bisa kaya 6.200. Sedangkan 663 bener-bener kayak dimiskinkan banget. Al miskina, ala miskinu ya 3.100. Baru masuk duitnya udah sama kayak Lianpo di sini. Karena emang midnya dikasih ke Bai. Iya, sama 663. Iya. Jadi memang semua funneling goldnya semuanya masuk ke jungle assassin ya. Dan bahkan untuk saat ini buat mereka bisa menangin game di early game saat ini, kayaknya RRQ butuh effort yang lumayan banyak sih. Mereka perlu setup duluan dan mereka juga harus ada Jing di dalam tim fight tersebut. Dan kalau misalkan pressing di attack itu menuju ke bagian atas, Alter Ego nggak bakalan menerima serangan apapun dari RRQ karena itu bakalan dilepas karena player-player RRQ semuanya ada di bawah. Dan akhirnya tower sudah berhasil dihancurkan oleh tim Alter Ego Enma. Mankey-nya udah teleport ke arah bawah juga. Masih berani buat ngasih badan juga dari arah seorang Dribble V karena juga ada Dolia yang megang sungainya. Ya, dan udah sadar juga ya, pasti dari Ape dia nggak bakal maju lagi. Bakal coba untuk Quake Breaker mundur. Armadillo coba untuk diamankan terlebih dahulu, sedangkan di bagian bawah bakal didorong sama Mankey dari seorang Valdus. Kalau misalnya Valdus muncul di map, ini bakal ditabrak harusnya. Main Alter Ego Enma-nya. Tapi di clear secara instan. Nah, ini udah ada posisi juga yang cepat banget dari Nightmare untuk follow up menuju ke area farmlane mereka. Dan bahkan dari RRQ sendiri mereka mau coba buat ambil chance atau celah-celah sekecil apapun. Karena dari segi itemisasi ini udah cukup banget untuk Jingnya bisa ngedominate di dalam team fight sebetulnya lihat. Yang penting Assault Torment sama Master Sword-nya udah ada. Karena power spike-nya di sini sebenarnya nanti sih Sage Breaker. Cuman kan itu nunggu lumayan lama ya. Item ke-6 ada Dream Rom juga di sana dibuka. Sempat dijuk dengan ada Ever Slam dan juga Magma Slam yang dipop up oleh seorang Mavers. Betul, dan kali ini juga dari tower bakal coba diamankan dulu sama teman-teman dari tim Alter Ego Enma. Ini kayak sebenarnya nggak kelihatan banyak fight ya, cuman RRQ ini pasif banget. Pasif. Mereka nunggu apa yang dimulai sama Alter Ego terus Jihan sejauh ini ya. Karena dia udah masuk ke menit 10, kalau misalkan emang konsep itu selalu jalan, ini berbahaya. Karena kalau misalkan RRQ kayak gitu terus ya, mereka akan kehilangan objektif yang mereka mau, bukan apa yang mereka butuh gitu kan. Saat ini Chano-nya juga masih coba buat cari duit. Chano ini tipikal hero yang cuma bisa ngegebukin satu orang doang. Jadi agak lama sih buat jadinya.
dia harus nunggu Doomsday, nunggu ini Eternity Blade dulu ada, dan juga udah pasti mereka kalau misalkan emang mau dapetin Daybreaker di awal-awal itu bisa banget ya. Ya, dan Tyrant-nya udah mulai di-kite keluar dari arah pitnya. Bai coba untuk bermain di arah belakang, dengan Mirror Domain udah dibuka, coba untuk mengincar seorang Guan Yu. Razor Cavalry dibuka tapi terlalu tanky dari Guan Yu kali ini. Wah, sehingga membuat Bai harus mundur. Masih ada Dream Room dan juga ada Destructive Deluge yang cancel pergerakan dari seorang Valdus. Sedangkan di sisi lain juga ada Harpies ya yang ngedorong bagian mid lane-nya. Tapi ini ngebuat setupnya jadi enak buat di tim Alter Ego Enma karena udah ngebuang ini ya Mirror Domain si Bai. Gila, ini mereka ambil Pure Sky ya ternyata ya. Ini Menki dengan build top rank ke teman-teman. Kelihatan jelas banget dari RRQ sendiri, saat ini mereka udah berhasil dapetin satu Overlord juga. Dengan adanya Overlord mereka bisa nafas lah sedikit lah. Ini menit 10 mereka bisa instant clear wave yang ada yang ketika lagi diserang sama Alter Ego. Heroic Charge hampir berhasil menumbangkan satu orang di sana, tapi bagusnya masih out of range. Dan ternyata lane bawah lah yang dipilih sama tim RRQ di sana. Bakal coba untuk dapetin tower mid lane dulu kali ini sambil di-TB sama Menki. Karena ada diri Inji juga buat ngebantuin. Wah ini jauh ya. Iya, kenapa di bawah ya? Gue agak bingung juga mereka nge-spawn apa di bawah. Dan bahkan Guan Yu akan tumbang di sana. Gila, Mirror Domain dan juga Illusion Shattered langsung di all in ke satu orang guys. Karena memang lagi sekarat-sekaratnya di sana Guan Yu setengah darah juga lihat. Jadi gampang buat di kill tadi ya. Dan di sini Guan Yu juga mungkin OTW ke arah Long Night Guardian. Udah ada belt juga di sana soalnya. Atau mungkin bisa bikin karena Blood Rage juga kalau misalkan main full tank ya. Tapi kita bakal lihat dari arah tengah sana atau di jungle Valdusnya udah mulai kena cicil. Bakal coba untuk mundur perlahan. Bai dapetin tower di atas, dicuekin sama Alter Ego Enma. Ini bisa jadi bahaya tentunya. Wah, ini nggak ada yang follow up kah? Menki doang ya sendirian. Mereka semuanya full masuk menuju ke area mid lane. Karena udah kehilangan choke, ini agak sedikit rumit sih mereka buat ambil decision making. Karena harus ada yang split satu orang buat jagain Byron-nya atau bahkan jagain Jing-nya. Karena dua orang ini yang bakalan coba buat melakukan split push. Chano-nya masih tetap ambil itemisasi sebanyak apapun. 3 item kritikal udah berada di tangan dari seorang Chano. Hampir ada beberapa full combo juga yang dibuka sama seorang Han Jaeger. Tapi di balik itu, Chokes akan melakukan repositioning terhadap beberapa player dari RRQ. Ini lumayan beresiko sih player RRQ. Wow, ternyata Mirror Domain dan juga bahkan combo dari seorang Bai dibuka. Bai still survive namun akan tumbang juga oleh seorang Triple V. RRQ kehilangan satu persatu player mereka jika dipaksakan seperti ini terus. Heroic Charge mendorong seorang Nightmare. Nightmare tidak akan bisa hidup dan akhirnya double kill menuju ke seorang Triple V. Dan serangan dari mid lane dan juga bottom lane akan terjadi oleh Alter Ego Lihan. Yes, dan juga kali ini membuat tim RRQ semakin terpuruk teman-teman. Ya, Towers udah mulai terbuka satu persatu dan kita bakal lihat replaynya juga. Gimana ya susah sih buat setupin perangnya, apalagi mereka bawa marksman-nya juga model-modelan kayak Chano kayak gini, jadinya emang susah banget. Tadi juga kepisah fight-nya, Mover juga gak banyak ngasih badan atau ngebuka map gitu ya. Dan dia kayak nggak bisa buat initiate karena teman-teman juga nggak bakal follow up juga pastinya. Dia mau setupin buat siapa, tapi yang di sini malah Bai tadi. Bai malah jadi tumbang duluan. Dan Movers nggak bisa ngapa-ngapain. Free banget bosku di area mid lane, ini bahaya. RRQ udah hilang salah satu tower yang potential map control loss-nya itu gede banget. Dan bahkan sekarang dari Alter Ego sendiri mereka lepas mainnya. Ketika mereka udah dapetin satu high ground, mereka main sangat fleksibel sekali. Mereka tinggal tunggu aja momen yang tepat untuk ambil decision making agar mereka bisa menangin team fight atau bahkan management wave. Dan sekarang ketika management wave mereka udah rapi, mereka udah tinggal posisi poinnya berlima terus aja. Main kayak tadi ketika ada Jing yang lagi inisiasi atau bahkan Malphite atau bahkan Nightmare, itu tinggal mereka react karena mereka tahu dari Harpy sendiri masih belum bisa nandingin damage yang dipunya sama Triple V. Iya. Bikin Blood Rage. Apa? Kenapa? Blood Rage Triple V? Triple V, ya kan emang Reggie bisa kadang-kadang bikin Blood Rage juga kan di item terakhir. Juga ya? Ya karena emang gak make soalnya. Gue bukan player di Renji soalnya. Karena kalau misalkan Reggie tuh udah kayak misalkan dia pengen main orb ya, di mana dia bikin Sparkforge, Doomsday sama Deep Frostage itu udah item utamanya, ya damage utamanya. Buat ngeprokin orb yang ada dari 3 item itu. Benar. Sedangkan ya 3 sisanya tinggal Kukira sama ini aja Blood Rage. Betul. Dan sekarang udah masuk ke Starbreaker bentar lagi dari seorang Jing, dan otomatis RRQ di sana akan kedatangan satu beton karena mereka dapetin buff yang lumayan banyak juga di sana. Tremor Smash dibuka untuk escape bersama dengan Flash, namun di belakangnya ada Chokes yang
yang membuat posisi dari RRQ ketar-ketir. Bahkan Harpist di sana hilang. Begitu juga seorang Bay akan membuka Mirror Domain yang sempat ditunggu dengan adanya satu penggunaan Dark Destructive Deluge. Tapi itu tidak berperan banyak. Bay Harpist harus hilang secara free. Dan kemungkinan besar mimpi hitam, mimpi buruk juga menyusul. RRQ, mereka akan terekspos Crystal sebentar lagi, Lihan. Yes, bakal langsung coba untuk dihabisi. Tapi ada move first coba untuk motong jalan. Tapi kayaknya nggak bisa juga karena dia nggak bisa nerima damage sebesar itu. Wah. Dan masih ada Dream Roam dan 663 sendirian. Destructive Deluge memang ada, tapi bahkan di base pun 663 bakal dipojokin dan kristalnya hancur. 1-0 Alter Ego Enma.